kami dari kelompok 11 akan menjawab 5 pertanyaan dari Ustadz Hilmi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Lukita Mubarakah, NIM T20198156. Oke, langsung pada pertanyaan nomor 1. Buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih bahwa salah satu fungsi hadis yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, contoh kasusnya masih banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mempunyai arti yang bersifat umum atau masih butuh penjelasan atau yang biasa disebut sebagai tafsir. Nah, salah satu contohnya yaitu perintah untuk sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, kata sholat di situ masih bersifat umum, masih bisa diartikan sebagai doa, zikir, dan lain-lain. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan kembali bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana sih sholat itu. Nah, sholat itu diawali dari niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, serta membaca bacaan-bacaannya dengan menggunakan lisan. Setelah Nabi menjelaskan seperti itu, Nabi bersabda bahwa itulah gerakan sholat, maka sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Di sini, di pertanyaan ini dijelaskan bahwa harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja. Menurut saya dari pertanyaan keseluruhan itu benar, namun bukan hanya Al-Quran dan hadis saja sebenarnya. Al-Quran itu merupakan sumber utama dan Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, sedangkan hadis adalah sumber pegangan yang harus kita ikuti setelah Al-Quran. Sudah seharusnya kita sebagai muslim, jika kita mempunyai masalah yang sangat berat, contohnya nih, kita mempunyai masalah sudah rumit sekali, masalah itu rumit sampai kita itu susah untuk menemukan jalan keluar. Kita sudah meminta motivasi, meminta kepada orang lain untuk menasihati kita bagaimana sih caranya agar masalah kita itu cepat selesai, tapi kita masih tidak menemukan solusi itu. Nah, kita itu dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Caranya dengan apa? Dengan mengaji. Siapa tahu dengan kita mengaji, di sela-sela mengaji kita mendapati arti dari ayat itu yang sinkron dengan masalah kita. Kan kita sudah tahu toh, kalau dengan mengaji itu membuat hati kita menjadi tenang. Begitu juga hadis, karena hadis itu merupakan penjelas dari Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran dan hadis itu dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apa harus dengan Al-Quran dan hadis saja? Tidak. Jika kedua komponen tersebut kita masih belum menemukan jalan keluar, kita bisa mencari alternatif lain, bukan ke dukun loh ya, yaitu dengan kita cari nih dari pendapat para ulama, ijtihad, dan lain sebagainya. Tapi tetap kembali lagi pada pernyataan saya yang awal tadi, bahwa ketika kita mempunyai masalah yang rumit, pertama-tama kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Oke, di agama Islam sendiri kita itu sudah diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, karena wabah COVID-19 ini semakin merebak, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya, kepada umat manusia, bahwa kita pertama yang harus kita lakukan yaitu patuh kepada anjuran pemerintah seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, tetap stay di rumah, dan menjaga kebersihan. Nah, di dalam Islam kita dianjurkan untuk satu, menjaga kebersihan dengan cara berwudu, terus kita harus berdoa meminta kepada Allah agar diberi kesehatan, dan yang pasti kita harus menjaga tubuh kita dengan memakan makanan yang halal, yang tidak mengandung kemudaratan, apalagi makanan yang haram. Oke, lanjut nomor 4.
pendidikan. Nah, hadis tentang pendidikan itu banyak sekali. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita itu bisa tahu jalan, kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu itu bisa mengubah akhlak kita yang dulunya itu kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Dan selain itu, jika kita menuntut ilmu, kita itu akan mendapat banyak keutamaan. Salah satu contohnya yaitu di dalam hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib dan bisa membawa kita ke surga, makanya kita tidak boleh capek-capek, tidak boleh bosan untuk menuntut ilmu. Oke, lanjut pertanyaan nomor 5. Jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani saat ini. Nah, saya sendiri sedang mempelajari atau mengambil jurusan tadris biologi. Di tadris biologi itu mempelajari komponen-komponen organisme yang ada di alam ini. Urgensinya dengan hadis tarbawi itu apa? Di hadis tarbawi itu sendiri kita diajarkan bagaimana menjadi orang yang berakhlakul karimah. Sebagai kita calon pendidik, kita harus mengerti dong bagaimana cara kita untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada anak didik kita. Jika kita mempunyai akhlak yang baik, maka anak didik kita akan meniru perbuatan kita. Yang kedua, di dalam hadis tarbawi itu sendiri juga mempelajari tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi kita tahu nih, bukan hanya kita mempelajari apa sih biologi, tapi kita juga mempelajari apa sih keutamaan kita mempelajari biologi itu apa kaitannya dengan agama Islam, apa yang bisa kita dapatkan, begitu. Jadi sekian 5 pertanyaan dari Ustadz Hilmi telah saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut teman saya. Nama saya Nindya Katriana, NIM T 2019-8155. Di sini saya akan membacakan soal pertanyaan dari UAS Studi Hadis. Nomor 1. Buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Bayat at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayat at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takkid, yaitu persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan taksis, penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, disyariatkan jual beli, pernikahan, qiyas, hudud, dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah tersebut masih bersifat mujmal, baik cara mengerjakannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, ataupun halangan-halangannya. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut pendapat saya, tidak semua orang memiliki kemampuan kembali pada Al-Quran dan hadis, terutama bagi orang awam yang sedang semangat-semangatnya belajar agama. Maka, bagi orang awam, penting untuk mendengarkan firman Allah berikut ini. Fasallu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli, yaitu para ulama, jika kalian tidak cukup mengerti. Makna-makna Al-Quranul Karim. Pengertian-pengertian di dalam hadis tidak mudah untuk ditembus oleh kalangan awam, karena redaksi hadis membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Bagi orang awam yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan tidak memiliki kemampuan akademik intelektual, tidak secara langsung untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
Pilihannya adalah dengan mengikuti para ulama yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini, yaitu dengan senantiasa meminta perlindungan Allah, berikhtiar dengan melakukan pencegahan, bertawakal kepada Allah, dan yakin kepada Allah akan kesembuhan. Nomor 4, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'alamu wa tawadu'u li mu'allamikum wa la yalau li mu'allamikum. Artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari, namun bukan berarti ilmu-ilmu lain diabaikan, sebab dengan ilmulah manusia dapat membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran, dan memahami rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Nomor 5, jelaskan pentingnya mempelajari ilmu hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Saat sekarang ini, ilmu hadis kurang diminati oleh banyak orang, padahal ilmu hadis sangat penting, mengingat hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam, dan mempelajari hadis umat Islam dapat mengetahui tingkatan hadis. Padahal, dahulu para ulama mencari sebuah hadis sangat lama, namun sekarang dengan perkembangan teknologi yang canggih, hadis dapat diakses dengan mudah dan cepat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.